Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vidya Patimulya Rahman dengan NIM G0025177 dari kelompok A8. Jadi aku di sini izin untuk menjelaskan LO yang pertama, yaitu mengenai dinding abdomen. Mulai dari lapisan dinding abdomen, itu ada 7 lapisan. Yang pertama kulit, nanti kita bakal bahas satu-satu. Yang pertama itu kulit, yang kedua adalah fascia superficialis, ketiga fascia profunda, keempat itu muskulinya, terus ada fascia transversalis, fascia ekstraperitoneal yaitu yang di luar peritoneum, sama yang terakhir peritoneum. Nah, yang pertama ini dinding abdomen yang terluar, yaitu kulit. Ya, kulit sudah dibahas di blok 1.2, yaitu nanti ada scalp. Intinya pokoknya kulit nih di atas ini, pokoknya semua kulit ini bagian sini ini melekatnya longgar di lapisan di bawahnya, kecuali di bagian sini karena dia tuh akan melekat secara padat gitu di lokasi umbilikus. Lalu ke fascia superficialis. Nah, fascia superficialis ini ada dua, ada camper, ini yang bagian luar, dia bentuknya lebih tebal, lebih banyak mengandung lemak. Terus ada fascia scarpa yang dia tipis, dia lebih mengandung serat. Nama lainnya panniculus adiposus, dia yang lamina superficialis, yang lebih luar. Sedangkan yang fascia scarpa, ini nama lainnya stratum membranosum atau lamina profunda. Nah, kalau kan tadi batasannya ini nih. Kalau di atas umbilikus, nanti kedua lapisan ini menjadi satu atau tidak bisa dibedakan dengan jelas mana yang fascia camper, mana yang fascia scarpa. Kalau di depan sini nanti ada dada. Nah, nanti itu namanya fascia superficialis pectoralis. Pectoralis kan dada. Nah, kalau ke arah belakang itu namanya fascia superficialis dorsi. Dorsi dari kata dorsum. Dorsum itu belakang. Nah, sedangkan di bawah umbilikus atau di area sini ini dapat dibedakan dengan jelas lapisan camper dan scarpa. Kalau ke arah bawah, nanti si scarpa ini akan meluas ke superficial. Jadi dia di bagian atas masih ada tuh sampai skrotum atau apa ini namanya? Pokoknya kulit yang melapisi testis ini. Nah, setelah kalau di sini namanya udah ganti, udah bukan scarpa tapi namanya dartos, fascia dartos. Nah, di area skrotum atau lapisan yang melapisi testis ini, fascia ini dapat berlanjut ke belakang, namanya fascia coles yang menyatu dengan lapisan perineum bagian dalam, peritoneum. Terus oh iya, kalau scarpa nanti lanjut ke paha, regio paha itu nanti akan bergabung dengan fascia lata. Sini. Lanjut, lapisan yang ketiga yaitu lapisan profunda. Tadi kan udah ada yang kulit, superficial, fascia superficial sama fascia profunda. Nah, sekarang fascia profunda. Jadi ini lapisan tipis juga yang berupa jaringan ikat menutupi otot. Jadi habis ini ada otot kan. 3 lapisan. Jadi ada tiga jenis otot nanti. Terus dia di bagian bawah atau bagian dalamnya si scarpa tadi. Lanjut, setelah fascia profunda ada otot-ototnya. Otot dan aponeurosis. Aponeurosis itu apa? Aponeurosis itu seperti tendon. Ya, tendon yang warna putih-putih ini nih. Kayak gini. Ini aponeurosis. Ya. Nah, ototnya ada beragam. Yang pertama ada otot flat atau horizontal seperti ini ya. Di area di sini dia arah seratnya. Ada yang vertikal tuh kayak gini. Nah, pertama ada obliquus externus, ini yang paling luar, obliquus externus. Dia letaknya itu 1.3 pernah diajarin sih. Pokoknya dia paling luar, terus dia bentuknya seratnya lebih ke U kayak gini. Bisa. Ini umbilik misal di sini. Terus dia juga di sini ya, di bagian bawahnya ada ligamentum inguinal di sini. Tempat nanti dibahas. Terus ada musculus obliquus internus, sama. Ini kan externus itu yang U. I itu yang gini. Nah, yang umbilik tadi kan yang externus gini. Ini yang luar nih misal. Nah, yang dalamnya gini. Yang A. Terus nanti ada yang musculus transversus. Transversus itu yang beneran flat ya. Dia di bawahnya obliquus internus. Nah, kalau otot yang vertikal, nanti dia dilapisi oleh vagina musculi recti. Vagina musculi recti ini terdiri dari aponeurosis dari macam-macam otot tadi yang kita udah sebutin kan. Misal obliquus externus nih, ototnya ada di samping badan, misalnya torso, ototnya di sini. Nah, aponeurosisnya kan di sini, dia gini. Nah, ototnya tuh ada di sini nanti. Nah, ada musculus rectus abdominis yang ini nih. Nah, terus ada musculus pyramidalis. Pyramidalis itu nanti ada di sini. Nggak kelihatan, dia dalam soalnya. Sudah, mungkin di sini nanti ada ligamen namanya linea alba. Linea alba. Terus ini namanya intersection tendinosus.
yang membagi otot kita menjadi kayak six pack gitu kalau di Zoro tadi kalau di Soul. Terus nah ini yang tadi urutan dari superficial ke profunda, jadi obliquus externus dulu, baru internus, baru transversus. Terus ini yang tadi nih, ini yang melapisi, ini kan externus, obliquus externus. Ini kan yang rectus abdominis tadi. Dia aponeurosusnya sampai sini nih, dia ngelapisin. Terus yang dari internus ngelapisin juga. Terus dari yang transversus lapisin juga. Jadi rectus abdominisnya dilapisi oleh vagina musculi recti yang terdiri dari aponeurosus dari beberapa otot. Nah, terbentuk dari 3 horizontal muscle. Isinya tuh ada nih musculus rectus abdominis, terus nanti kalau di bagian bawah, di bagian sini nanti ada musculus pyramidalis, terus ada arteri vena epigastrica superior maupun inferior. Terus ada ujung terminal nervus intercostalis, yaitu di antara costa dan nervus subcostalis atau nerf yang bagian bawah costa. Lanjut, fascia transversalis. Fascia transversalis ini lapisan kelima. Udah sih, intinya lapisan lagi yang memisahkan gitu antara otot dan nanti di ekstra peritoneum. Paling terlihat pada sebelah musculus nervus abdominisnya ini nih. Nah, ini fascia transversalis. Sudah, lanjut fascia extraperitonealis. Nah, fascia ini yang memisahkan antara ya sama aja sih transversalis dan peritoneum. Jadi kalau di kita di dinding-dindingnya itu terdapat lemak. Nah, lemak ini yang dia kayak balon gitu. Misal balon. Terus kita tiup balon kan bulat, tapi misal kita masukin tangan. Nah, itu tuh bagai peritoneum gitu loh. Ya gitu, di sisi depan ini disebut preperitoneal, terus yang di belakang itu retro itu kan nanti belakangnya. Ya, ada viscera kan organ. Nanti ada organ retroperitoneal dan organ intraperitoneal. Nanti dijelaskan. Lanjut. Oh, di sini aja jelasin ya. Boleh deh. Peritoneum parietal. Nah, peritoneum kan lapisan lemak yang melapisi dinding kita, baik dinding perut, abdomen maupun dinding organ. Nah, parietal tadi dinding. Ya, peritoneum itu ada dua. Ada parietal atau yang melekat pada dinding nih. Contohnya di sini nih, ini namanya peritoneum parietal nih di sini. Karena dia melekat ke dinding perut. Bukan terus ada visceral. Nah, ini baru misalnya organ. Nah, ini baru di lapisannya yang melapisinya itu peritoneum visceral. Nah, pokoknya ruang peritoneum ini ada yang mayor, ada minor. Cavum peritoneum mayor, cavum peritoneum minor. Mana ya? Udah sih. Udah. Lanjut. Ini. Sama ini. Ini dulu deh bahas. Bedanya apa? Tadi kan yang intraperitoneal sama retroperitoneal organnya. Kalau yang intraperitoneal, dia tuh ya kayak gini lah. Ini organnya. Misal dipotong secara ini transversum. Dia dilapisin oleh peritoneum yang visceral, ya kan? Ini itu semua ini peritoneum visceral. Baru yang menghubungkan ini namanya mesenterium. Ini namanya mesenterium, tapi yang lapisin di luar organ ini namanya peritoneum visceral. Baru yang melekat di dinding peritoneum parietal atau dinding nih. Nah, terus bedanya apa? Kalau yang intraperitoneal ini seluruh bagian permukaan luar dari organ tersebut itu dilapisin oleh peritoneum yang visceral dari baik depan maupun belakang. Tapi kalau yang retroperitoneal, organ retroperitoneal, dia retro kan belakang. Pokoknya yang bagian belakang ini dia nggak dilapisi oleh peritoneum. Karena apa? Karena dia itu melekat pada dinding abdomen ini kayak gini nih. Dia melekat di dinding. Jadi makanya bagian ininya dia nggak perlu dilapisin karena emang udah nempel di dinding. Nah, karena organ ini melekat di dinding, maka peritoneum yang melapisi juga itu peritoneum yang parietal, yang dinding. Seperti itu. Nah, ini bisa diapalin juga yang retroperitoneal. Set Parker, supraadrenal gland atau kelenjar adrenal. Terus ada aorta, duodenum yang kecuali yang superior. P itu pankreas kecuali yang kauda atau ekor. U ureter, C itu kolon tapi yang ascendant dan descendant doang, yang naik dan turun. Terus ada K itu kidney itu ginjal. Terus ada E itu esophagus ya, esophagus dan rectum. Udah, sisanya berarti organ yang nggak menempel ke dinding. Jadi dia masuknya intraperitoneal. Lanjut ke nomor 2. Ada seorang yang ini ya, pokoknya bahas tentang anatomi lambung. Gaster. Nah, gaster ini terdiri dari 4 bagian. Ada fundus atau tempat gas untuk lambung. Terus ada pars cardia. Cardia ini tempat awal masuknya bolus dari esophagus menuju ke rongga atau
korpusnya lambung. Ini dia lewat kardiak dulu. Ya. Terus di sini itu nanti ada otot yang dapat membuka dan menutup, bisa disebut sphincter. Sphincter apa? Sphincter lower esophagus atau bagian bawah sphincter, atau bisa disebut les. Nah, les ini kalau bermasalah nanti bisa dapat kan ini ototnya tuh untuk mencegah ini ya, reflux dari lambung yang mengeluarkan HCl untuk naik gitu. Nah, kalau les ini bermasalah, HCl itu lebih mudah untuk naik gitu cairannya. HCl kan asam, jadi dapat melukai dinding esofagus, yang mana dia tuh tidak tahan asam kan. Yang tahan asam itu lambung di tubuh manusia. Nah, karena itu orang yang lower sphincter esofagusnya bermasalah, itu tuh kan suka GERD tuh kan dia naik. Nah, makanya suka ke bagian dadanya sakit karena itu esofagusnya terluka gitu. Terus ada pars kardia udah. Ada corpus gastricum. Corpus gastricum atau badan ya, corpus kan badan. Nah, ada rugae. Plica gastrica atau plika lipatan. Gastrica ya gaster. Bisa disebut rugae. Ini ada gambarnya nggak ada sih. Pokoknya di dalam itu kayak keriput, lipetan kulit gitu. Ya itu ciri khas dari korpus dari lambung. Terus ada pars pylorica. Pylorica ini yang ini nih. Bagian sini nanti di sini juga ada sphincter. Sphincter namanya ada sphincter. Ya namanya pyloric sphincter atau sphincter pylorus. Nah, ini juga berfungsi untuk membuka tutup, yang mana ini mencegah agar HCl itu tidak bocor ke saluran duodenum, usus halus bagian duodenum. Karena apa? Bagian sini atau bagian superior duodenum itu mudah untuk terjadi luka karena letaknya itu dekat banget dengan si gaster tadi, sehingga HCl itu bisa bocor dan melukai dinding duodenum. Karena kan yang tahan dengan asam lambung tuh cuma gaster, seperti itu. Nah, ada gastroesophageal sphincter, lower ya sini, atau lower esophageal sphincter pylori di sini nanti. Terus ada curvatura gastrica mayor. Curvatura kan lekukan. Kurva gastrica gaster, mayor tuh besar, utama. Berarti yang mayor. Yang minor berarti yang di sini. Nah, si mayor ini dia tempat perlekatan omentum majus. Omentum majus itu apa? Omentum majus itu seperti lapisan lemak yang membentang melindungi area perut lah. Jadi nanti omentumnya tuh menggantung dari sini lah. Sini dia lemaknya tuh kayak terbentang membentuk dinding. Sedangkan yang gastrika minor nanti akan dilekati oleh omentum minus, seperti itu. Nah, ini omentum tadi. Nah, ini kan omentum majus nih, yang mayor. Dia melindungi, pokoknya lemaknya dia melindungi perut. Kalau yang omentum minus dia melekatkan dengan hepar dengan duodenum, sama gaster dengan hepar. Nah, bisa diapalin ligamennya. Ini yang majus, yang mayor itu ada 4. Gastrokolika, gaster dengan kolon atau usus besar. Terus gastrifrenica, gaster dengan diafragma. Sini. Pokoknya gaster dengan diafragma. Gastrolienal, gaster dengan lien. Gaster dengan lien, lalu splenorenal, yaitu spleen dengan ren. Ren itu kan ginjal. Spleen itu oh iya benar. Gaster dengan lien. Limpa. Spleen sama lien sama ya. Jadi bisa diapalin gastro, spleen. Splenale bisa. Terus splenorenal, renal kan ginjal, spleen itu limpa. Lanjut omentum minus, ini dari hepar ke duodenum, hepatoduodenal. Dia berisi ligamentum portae hepatis, arteri hepatica propria, ductus choledocus, plexus hepaticus. Terus ada ligamentum gastrohepaticum. Udah sih. Oh ya, ada ini ya, vaskularisasinya. Vaskularisasinya nih ada beberapa arteri-arteri. Dari gastrika sinistra. Gastrika sinistra kan cabang dari truncus coeliacus. Yaitu truncus coeliacus ini yang memvaskularisasi organ foregut. Terus ada arteri gastrika posterior, ini jarang ya. Ini cabang dari arteri lienalis. Dan semua orang punya. Terus ada gastrika dextra. Gastrika dextra ini cabang dari arteri hepatica communis. Nih bisa lihat aja gambarnya, ini kan arteri hepatica communis. Nah, ini bercabang jadi gastrika dextra. Atau gaster bagian kanan. Ini kan ya ada gastrika sinistra, ya ini udah tuh. Arteri gastricae brevis. Nah, pokoknya apalnya kalau yang brevis itu cabang dari arteri lienalis, kayak gastricae brevis atau
brevis dan sinistra. Kecuali gastrika sinistra. Kayak gastrika brevis ini dari arteri lienalis, gastroomentalis ini dari cabang dari gastroduodenal. Yang mana gastroduodenalis ini cabang dari lienalis juga. Terus gastroomentalis dextra sama kayak ini nih. Dia bergabung di hepatika communis. Untuk venanya, kalau gastrika, yang vena gastrika ini dua-duanya cabang dari vena porta hepatis. Nah kan nih cabang sini, vena porta hepatis. Terus ada gastrika brevis sama sinistra. Brevis sama sinistra ini cabang dari gastroomentalis sinistra. Terus yang gastroomentalis dextra bermuara nanti ke vena mesenterica superior ini. Set. Dah. Oh iya, inervasinya lambung ini kan organ foregut atau bagian atas. Ini apalinnya yang parasimpatis atau yang relax. Ini akan diinervasi oleh vagus. Nervus vagus atau nervus 10. Terus kalau yang simpatis ini akan diinervasi oleh nervus splanchnicus majus, fight or flight. Nervus splanchnicus majus. Terus yang sphincter pyloricus atau di sini ya, itu nanti mendapat impuls inhibisi atau relaksasi dari vagus. Jadi kalau ini kan relax berarti kebuka berarti masuk nih, berarti kita berjalan dengan normal. Tapi kalau fight or flight simpatis ini akan menutup. Jadi kerja organ kita adalah untuk menyelamatkan diri. Seperti itu. Lanjut untuk nomor 3 atau appendix. Nah, appendix ini terletak di kalau di kuadran ini bagian kuadran kanan bawah. Tapi kalau di sini dia di regio inguinalis dextra. Dia di regio inguinalis dextra. Ya, terus letak appendix ini ada dua. Ada yang menurut garis Monro-Pichter, ada yang menurut Lanz. Kalau garis Monro-Pichter dihitung dari sias spina iliaca anterior superior. Ini dari yang kanan sampai ke umbilik set. Nah, tapi ngambilnya sepertiga dari lateral, sepertiga dari kanan, dari samping. Set. Nah, garisnya ini itu disebut titik McBurney di sini nih. Titik McBurney yang dibuat oleh garis Monro-Pichter. Titik bukan garis. Terus kalau Lanz, menurut Lanz, ini dari sias dextra ke sias sinistra. Terus ujung appendix, ujungnya itu seperti ini nih. Nah, ini adalah pada 1/6 kalau dibagi setengah. Kalau setengah. Berarti di sini sepertiga lateral dextra. 1/6 sini. Seperti itu. Nah, untuk letak appendix sendiri itu ada 5. Umumnya ada 5. Ada appendix retrosekal, retro belakang, sekal, sekum. Berarti dia ada di belakang sekum karena si appendix ini melekat pada sekum. Ya, sekum tuh bagian awal usus besar. Lekat di retrosekal, terus pos juga di belakang ya. Post ilealis, terus pelvic, terus preileal atau di depannya ileum. Nih, ini kan ileum. Terus ada subsekal atau di bawah sekum. Nah, yang paling umum, letak appendix yang paling umum itu di retrosekal. Retrosekal ini yang paling banyak orang-orang umumnya di sini lah, di belakang ya. Oke. Appendix vermiformis ini divaskularisasi. Pertama, arterinya ini divaskularisasi oleh arteri appendicularis sesuai namanya, appendix divaskularisasinya appendicularis. Cabang arteri sekalis posterior yang mana cabang dari arteri ileosekal. Ileosekal ya, ileum dan sekum. Berarti ileosekal. Terus yang merupakan cabang dari mesenterica superior. Mesenterica superior ini mesenterica superior. Iya, ini kan arteri yang vaskularisasi untuk organ midgut. Terus untuk venanya sendiri itu vena appendicularis namanya sama sih, menuju ke vena sekalis posterior. Sudah. Lalu untuk inervasinya itu sama. Oh, beda di simpatis karena ini kan udah termasuk midgut. Kalau midgut ini splanchnicus minor, simpatisnya sama. Untuk foregut dan midgut itu nervus 10 atau nervus vagus. Oke, cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.